Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kisah kali ini melanjutkan alur cerita yang sudah mulai mencapai puncaknya, membawa pembaca lebih dalam ke jurang kekacauan dan konflik yang tampaknya tak bisa lagi dielakkan. Bab ini dibuka dengan atmosfer yang begitu suram dan penuh tekanan. Sisa-sisa Haoshoku Haki milik Imu sama masih terasa menyelimuti seluruh wilayah dunia matahari. Kekuatan itu tidak hanya menyapu bersih musuh-musuhnya, tapi juga meninggalkan jejak kerusakan yang nyaris tak bisa diperbaiki. Udara terasa berat, tanah retak, dan langit mendung seolah turut berduka atas apa yang terjadi. Suara raungan raksasa-raksasa yang tumbang bergema ke segala arah menandakan bahwa yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa, melainkan entitas yang melampaui logika. Pohon Adam, simbol kehidupan dan kekuatan alam dunia, ikut berguncang. Getarannya menjalar dari akar hingga ujung daun, seolah menolak menerima kenyataan bahwa ada satu makhluk di dunia ini yang bisa menggoyahkannya. Kekuatan Imu sama begitu murni, mentah, dan liar. Ini bukan sekadar kekuatan fisik atau spiritual, tapi dominan, seperti kehendak yang tak bisa dilawan oleh makhluk hidup manapun. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataannya bahwa semua ini hanyalah puncak dari gunung es. Imu sama ternyata belum menggunakan tubuh aslinya. Ia hanya merasuki tubuh orang lain, Gunko, untuk menunjukkan sebagian kecil dari kemampuannya. Maka, yang diperlihatkan saat ini hanyalah fragmen dari kekuatan sejati Imu sama. Tapi, justru karena itu, situasi menjadi semakin mencekam. Jika hanya dengan tubuh pinjaman, dia sudah bisa mengguncang dunia hingga ke akar-akarnya. Lalu, seperti apa kekuatan sebenarnya jika ia turun dengan tubuh aslinya? Pikirkan itu saja sudah membuat bulu kuduk meremang. Ini bukan hanya pertempuran kekuasaan, ini potensi kiamat. Jinbe, yang sedang terikat bersama sebagian kru bajak laut topi jerami di dunia matahari, ikut merasakan kegentingan itu. Dengan napas berat dan suara penuh tekanan, ia berkata bahwa Haki Imu sama bukan hanya kuat, tapi juga memiliki sesuatu yang lebih dalam. Aura gelap, sensasi mencekam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sepanjang hidupnya, Jinbe telah menghadapi para pemilik Haoshoku Haki yang kuat. Shanks, Big Mom, Kaido, bahkan Luffy sendiri. Tapi, tidak ada satupun dari mereka yang menyimpan aura setajam, segelap, dan semisterius Imu sama. Ini bukan sekadar kekuatan, ini adalah kehendak destruktif yang hampir tak bisa dijelaskan oleh nalar. Sementara itu, Nami dan Usopp terjebak dalam keputusasaan. Mata mereka dipenuhi air mata, tubuh mereka bergetar, dan rasa takut menyelimuti mereka seperti kabut tebal yang tak bisa ditembus. Mereka merasa inilah akhir dari semuanya. Harapan seolah menghilang dari pandangan mereka. Namun, dalam suasana mencekam itu, Robin mencoba menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Ia mengingatkan mereka bahwa kru mereka sudah melalui banyak badai, dari Enies Lobby hingga Perang Puncak, dari Punk Hazard hingga Wano. Setiap tantangan tampak tak mungkin dihadapi, namun mereka selalu bisa melewatinya. Maka, Robin yakin selalu ada jalan keluar, bahkan dari kegelapan paling dalam sekalipun. Dengan tekad yang dipupuk dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang pada teman-temannya, Robin
mulai menciptakan tangan-tangan dari kekuatannya untuk melepaskan diri dari lilitan tanaman berduri Somers yang sejak 2 chapter lalu telah melukai dan menahannya. Namun, setiap kali ia mencoba bergerak, duri-duri itu menusuk lebih dalam. Darah mengalir dari tangan-tangan yang diciptakannya. Namun, Robin tetap bertahan. Ia sadar jika memaksakan diri, dirinya bisa lumpuh permanen. Maka, dengan kebijaksanaan dan ketenangan, ia memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Bahkan, jika itu berarti menunda kebebasannya sendiri. Namun, usaha Robin tak semudah yang dibayangkan. Duri-duri yang melilit teman-temannya ternyata jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Robin juga harus melakukan semua ini secara diam-diam. Sedikit saja dia menarik perhatian musuh, maka semua pengorbanan akan sia-sia. Maka ia menciptakan klon-klon yang bekerja dalam bayangan penuh ketegangan, seolah sedang menari di atas kawat yang menggantung di antara hidup dan mati. Di sisi lain, dunia bawah, Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki bersiap untuk naik ke permukaan. Wajah-wajah mereka penuh dengan tekad dan kemarahan. Mereka tahu apa yang sedang terjadi di atas bukanlah pertarungan biasa. Kekacauan itu melibatkan para raksasa, monster, kesatria suci, dan bahkan kekuatan yang datang dari bayangan sejarah. Tak hanya mereka, Hajrudin dan kawan-kawannya ikut bergabung, membentuk pasukan gabungan dari berbagai pihak yang berbeda tujuan, tapi kini memiliki musuh yang sama. Di tempat lain, Gaban, mantan kru legendaris bajak laut Roger, yang sebelumnya terbaring lemah karena luka parah, akhirnya sadar sepenuhnya. Dalam bab sebelumnya, ia sempat memberikan reaksi refleks saat mendengar namanya disebut, namun saat itu kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Kini, dengan tubuh yang mulai bangkit dan mata yang menatap tajam, ia membantah anggapan bahwa dirinya adalah orang terkuat ketiga. Dengan suara berat dan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku adalah yang kedua, terkuat setelah Roger." Chopper yang merawatnya terkejut. Ia belum pernah melihat seseorang pulih secepat itu setelah luka separah Gaban. Tapi Gaban hanya tertawa kecil. "Ini bukan apa-apa," katanya, "dibandingkan luka yang pernah kuterima saat menghadapi kekuatan sejati dunia." Ia menerima obat dari Chopper, meneguknya tanpa ragu, lalu bersiap bangkit. Meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, pikirannya sudah tajam. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Sebelum naik ke permukaan, Gaban membagikan informasi penting. Ia berkata bahwa haki yang mengguncang dunia itu bukan berasal dari para kesatria suci, meskipun mereka memang lawan berbahaya. Menurutnya, kekuatan itu jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih kuno. Bahkan ketika dirinya belum sadar sepenuhnya, ia bisa merasakan tekanan dari kekuatan tersebut, sebuah sensasi yang tak akan ia lupakan. Maka, ia menyimpulkan, pemilik haki itu adalah pemimpin sejati pemerintah dunia. Saat ditanya apakah yang dimaksud adalah Gorosei, Gaban menjawab dengan tegas, "Bukan, Gorosei hanyalah boneka publik. Mereka terlihat paling tinggi, tapi sebenarnya mereka hanya perantara. Sosok yang sesungguhnya berada di balik semuanya adalah individu misterius yang tidak dikenal dunia, dan eksistensinya hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia. Bahkan, sebagian besar angkatan laut dan pemerintahan tidak menyadari keberadaannya. Dia adalah bayangan dari segalanya. Dialah Imu Sama." Luffy, yang pernah menghadapi Gorosei di Pulau Egghead, langsung setuju. Menurutnya, haki yang ia rasakan sebelumnya
memang sangat kuat, tapi masih bisa dipahami. Tapi haki yang satu ini tidak masuk akal. Terlalu kuat, terlalu gelap, dan terlalu penuh dengan niat jahat. Seolah orang itu bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang lahir dari kehendak gelap dunia itu sendiri. Sanji pun menyela dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ia bertanya-tanya, mengapa pemerintah dunia harus menyembunyikan identitas pemimpin tertinggi mereka dari publik? Apa yang mereka takutkan jika dunia tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali? Apakah karena kebenaran tentang sosok itu terlalu mengerikan untuk diterima manusia biasa? Dan di akhir bab, ketika semua orang mulai menyadari betapa beratnya medan perang yang akan mereka hadapi, Loki tertawa keras. Dengan aura percaya diri yang meluap, ia berkata, mau itu kesatria suci, Gorosei, atau Imu, sama sendiri. Mereka semua bukan masalah bagiku. Jika mereka menghalangi jalan kita, akan kurobek langit ini dan menyingkap siapa sebenarnya musuh kita. Dalam situasi yang semakin kacau dan mencekam, Luffy dan kawan-kawan kini menghadapi kenyataan bahwa kekuatan pemerintah dunia telah menjalar ke seluruh penjuru Elbaf, bahkan ke wilayah dunia matahari. Loki dengan tatapan tajam yang dipenuhi amarah mengucapkan sebuah pernyataan tegas yang mengguncang semua yang hadir. Siapapun dari pemerintah dunia yang berada di dunia matahari akan kuhancurkan tanpa ampun. Gaban yang mendengar kata-kata itu hanya tersenyum tipis. Ia menatap Loki dengan mata penuh kenangan, lalu berkata, kau masih sama seperti dulu, penuh semangat membara. Ternyata 6 tahun terkurung di dunia bawah tidak mengubah sedikit pun sifat gilamu itu. Kalimat itu membawa suasana ke dalam jeda hening yang mengandung beban masa lalu. Hajrudin yang sedari tadi diam, kemudian bertanya dengan nada serius, tapi kenapa sampai pemimpin tertinggi pemerintah dunia harus turun langsung ke Elbaf? Apa sebenarnya tujuan mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Gaban menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan dengan suara berat, Elbaf bukan negeri biasa. Tanah ini adalah kunci penting dalam sejarah kebenaran dan takdir masa depan dunia. Disinilah kebenaran tersembunyi selama berabad-abad, dan pemerintah dunia tahu bahwa perang besar di dunia ketiga akan dimulai dari sini. Itulah sebabnya mereka ingin merebut Elbaf, menguasainya, dan menghapus jejak-jejak sejarah yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Mendengar penjelasan itu, Hajrudin terdiam, namun pikirannya terbang ke masa lalu. Ia teringat wajah Raja Harald, ayahnya yang dulu memimpin Elbaf dengan penuh kehormatan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Sosok pemimpin yang kuat, namun adil, yang berkorban demi melindungi tanah leluhurnya. Kenangan itu membakar semangat Hajrudin, menguatkan tekadnya untuk menjaga warisan ayahnya. Dengan tangan mengepal, ia bersumpah dalam hati, aku akan melindungi Elbaf apapun yang terjadi. Sementara itu, di wilayah dunia surga, Lilith telah tiba setelah dikirim oleh Ripley. Ia terbang menggunakan sepatu teknologinya yang canggih, meninggalkan Bonnie dan Frankie di belakang. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Lilith dikirim untuk memberi peringatan kepada para bangsawan dan pemimpin di dunia surga tentang kondisi mengerikan di dunia matahari. Kini, Lilith berdiri di dalam sebuah kastil megah yang berada di puncak awan, menghadap seorang bangsawan raksasa. Wajah bangsawan itu dingin, namun tajam, seperti sedang menimbang perkataan Lilith dengan serius. Setelah mendengar seluruh penjelasan tentang situasi dunia matahari, bangsawan tersebut berdiri,
lalu mengambil sebilah pedang legendaris dari dinding belakang singgasananya. Pedang itu berwarna hitam legam, bukan sekadar warna biasa, namun dari aura dan bentuknya bisa dipastikan bahwa itu adalah Kokuto, pedang hitam permanen yang tergolong dalam 12 Saijo Owazamono, pedang-pedang terbaik dalam sejarah dunia. Ia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi dan berkata, "Jika pemerintah dunia telah datang ke tanah kami, maka kami akan menyambut mereka dengan pertempuran berdarah." Dengan cepat, ia memanggil para prajurit raksasa terkuat dunia surga untuk turun ke dunia matahari. Persiapan perang mulai bergerak. Kembali ke dunia matahari, Franky, Bonnie, dan Ripley baru saja menyelesaikan pertarungan sengit melawan kelompok bajak laut Giant Warrior yang telah berubah menjadi iblis. Tubuh mereka luka-luka, nafas mereka terengah-engah, namun kemenangan telah diraih. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Tubuh raksasa iblis yang mereka kalahkan mulai bergerak kembali. Luka-lukanya mulai sembuh, otot-ototnya mulai meregenerasi. Seperti yang pernah dikatakan Imu sama 2 chapter sebelumnya, para raksasa iblis telah diberikan kekuatan besar dan keabadian. Artinya, mereka bisa pulih meskipun sudah dikalahkan. Walau proses regenerasinya lebih lambat dari para Gorosei atau kesatria suci, tetap saja mereka tak bisa dihancurkan dengan serangan biasa. Melihat situasi genting itu, Ripley memanggil beberapa raksasa di sekitarnya untuk mengangkat tubuh iblis tersebut dan melemparkannya ke dunia bawah. Daripada membiarkan raksasa itu bangkit dan menghancurkan semuanya, lebih baik membuangnya sebelum sempat bangkit. Setelahnya, Ripley, Franky, dan Bonnie bergegas menuju tempat Robin berada. Klon tangan Robin yang sebelumnya diciptakan akhirnya berhasil membebaskan Jinbe, namun masih kesulitan membebaskan kru lainnya. Saat itulah Franky datang membantu dengan tangannya yang dilapisi baja super tebal. Tanaman berduri Somers tak mampu menembus tangan cyborgnya. Satu persatu, mereka akhirnya berhasil dibebaskan. Robin, Jinbe, dan kru lainnya. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Gillingham, seorang Ksatria suci, mendekat diam-diam dan melancarkan serangan spesial ke arah Usopp. Dalam sekejap, Usopp langsung tertidur pulas. Robin, Nami, dan yang lain terkejut. Jinbe mengernyitkan dahi, mencoba mengenali teknik itu. Teknik ini adalah kemampuan unik Gillingham yang bisa membuat korban tertidur dan mengakses ketakutan terdalam mereka. Gillingham lalu membuka lubang kegelapan misterius dari mana dia menyatakan akan memanggil monster-monster dari ketakutan Usopp. Dia tahu betul bahwa Usopp adalah sosok yang sangat penakut, menjadikannya target ideal untuk teknik ini. Nami panik. Ia tahu betul betapa banyak hal yang ditakuti Usopp. Hantu, raksasa, bayangan, bahkan hal-hal sepele bisa membuat Usopp ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan monster macam apa yang akan keluar dari dalam pikirannya. Dalam hitungan detik, lubang gelap itu mulai mengeluarkan makhluk-makhluk mengerikan. Monster mimpi buruk, bayangan ketakutan yang disulap menjadi kenyataan. Jinbe dan Franky langsung menyerang Gillingham dengan kekuatan penuh. Tapi, semuanya terlambat. Lubang itu sudah terbuka. Monster-monster itu kini menjadi masalah nyata yang harus mereka hadapi. Kembali ke dunia bawah, raksasa iblis yang dilempar sebelumnya jatuh tidak jauh dari tempat Luffy, Zoro, Sanji, Loki, dan Gaban berada. Mereka semua awalnya bingung, namun keterkejutan segera menggantinya saat raksasa itu mulai bangkit kembali. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan sorot matanya kembali dipenuhi kebencian dan amarah. Loki yang menatap raksasa itu mendadak terdiam. Ia mengenali sosok tersebut. Aku tahu raksasa ini. Dulu, saat aku menghabisi Raja Harald dan 100 prajuritnya, mereka berubah menjadi seperti ini. Kenyataan pun terungkap. Raja Harald dan pasukannya telah diubah menjadi raksasa iblis oleh Imu Sama. Dan karena itu, Loki terpaksa membunuh mereka semua. Gaban mendengarkan dengan seksama, lalu berkata,
Jika begitu, berarti kau secara tidak sadar sudah menguasai kemampuan untuk menetralkan regenerasi mereka. Loki tampak bingung karena ia hanya mengingat bahwa dirinya terus menyerang tanpa henti sampai musuh tak bisa bangkit lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.